Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya ya, amin. Tidak lupa saya ingatkan, kalian harus selalu menjaga kebersihan. Apabila mau makan atau setelah makan, jangan lupa cuci tangan. Dan jika kalian harus bepergian keluar, jangan lupa gunakan maskernya. Oke, perkenalkan nama saya Nur Wahyuningsih, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kalian bisa memanggil saya Bu Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran Bahasa Indonesia selama satu semester ini, yaitu terdiri dari teks deskripsi, teks narasi, teks prosedur, dan teks laporan hasil observasi. Kemudian untuk penilaian bahasa Indonesia itu terdiri dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, penilaian spiritual, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nah, semua penilaian ini akan dilakukan murni dari hasil kerja peserta didik dan berdasarkan pengamatan pendidik. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia pertama yang akan kita pelajari pada semester ini yaitu teks deskripsi. Pada bab ini, kita akan mempelajari mengenai definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi, kemudian informasi penting dalam teks deskripsi, selanjutnya struktur dan kebahasaan teks deskripsi, lalu penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca, dan penyusunan teks deskripsi. Yang pertama yaitu pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca yang sedang menjadi topik. Yang pertama yaitu definisi teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi misalnya dalam lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa itu kan ada lirik yang menyatakan melambai-lambai nyiur di pantai. Nah, pada lirik tersebut kita bisa merasakan bahwa kita seperti sedang berada di pantai. Kemudian ada suasananya itu ada pepohonan yang sedang melambai-lambai daunnya, nyiur di pantai itu sangat indah melambai-lambai. Jadi kita seakan-akan merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam lirik tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Nah, di sini bisa berupa menggambarkan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, kemudian menggambarkan tempat ataupun objek. Nah, untuk makhluk hidup contohnya yaitu seekor kucing. Di dalam teks ini menjelaskan mendeskripsikan atau menggambarkan seekor kucing seolah-olah kita bisa melihatnya. Kemudian kalau tempat itu misalnya di ruang kelas. Ruang kelas yang sangat sepi atau sangat nyaman seperti itu. Dan yang kedua cirinya melibatkan kesan indera, gambaran objek yang jelas. Nah, dari semua itu kita ketika membaca teks deskripsi seolah-olah kita itu semua indera kita itu digunakan. Misalnya dalam teks itu ada kalimat suara burung yang berkicau itu sangatlah terdengar indah atau terdengar merdu. Nah, itu menggunakan panca indera pendengaran. Kemudian jika panca indera penglihatan itu seolah-olah kita melihatnya. Gunung yang sangat megah
terlihat gagah gitu. Yang ketiga yaitu cirinya membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Karena adanya indera penglihat tadi, jadi seolah-olah kita itu merasakan apa sih yang dibicarakan dalam teks tersebut. Selanjutnya menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Nah, dalam teks deskripsi ini, bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang baku dan ilmiah. Maksudnya bahasa baku itu bahasa yang resmi, bahasa yang baik digunakan dalam pembelajaran, yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi tidak menggunakan bahasa santai. Selanjutnya menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, ini ciri yang terakhir, secara terperinci. Jadi, apa yang dijelaskan dalam teks deskripsi ini sudah sangat runtuh dan terperinci sehingga sudah lengkap. Sehingga kita itu ketika membaca teks deskripsi seperti seolah-olah memahami dan sudah melihat apa yang dijelaskan tersebut karena dijelaskan secara rinci dan mendetail. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan atau seperti terlihat nyata. Nah, sebagai contoh yaitu warna yang diperinci dengan ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kalimat rincian untuk mengonkretkan. Contohnya, ibu orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kata baik yang di awal tadi diperinci dengan kalimat dia ramah dan tutur katanya sangat lembut kepada siapa saja. Itu contoh perinciannya. Kemudian menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Maksudnya indah. Indah itu bisa diungkapkan dengan sinonim kata lain yang lebih kuat seperti elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Kemudian cirinya yang selanjutnya yaitu menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret seperti pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Kan nggak mungkin kalau pasir pantai kok bisa selembut bedak bayi, itu hanya majas. Hamparan laut biru Tosca seperti permadani indah yang terbentang luas, seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat rincian seperti kata terumbu karang berwarna-warni. Ada yang terumbu karang oranye, abu-abu, dan hijau muda. Jadi kata warna-warni itu diperinci dengan warna ada oranye, abu-abu, dan hijau muda. Kemudian menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Jadi teks deskripsi ini menggunakan bahasa untuk penyampaiannya. Kalau itu sudah bisa dipastikan ya, karena ini juga mengenai teks deskripsi pasti teksnya kita membuat teks itu menggunakan bahasa agar orang lain mampu memahami apa yang kita tulis, seperti itu. Kemudian teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang, biasanya misalnya mendeskripsikan kucing, kadang kan ada kata kucingku, kemudian ibuku juga bisa jika mendeskripsikan ibu kita, seperti itu. Oke, di jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, yaitu bisa berupa cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Nah, untuk teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, yaitu teks tersebut menceritakan atau menjelaskan sebuah tempat atau tumbuhan, makhluk hidup itu, atau bisa juga berupa objek. Seperti contoh-contoh teks deskripsi yang ada pada buku paket kalian di halaman 3 itu yaitu Parangtritis Nan Indah. Kemudian ada juga
teks yang berjudul Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, Si Bagas Kelinciku, itu contoh teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Kemudian yang kedua yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen. Nah, di dalam cerpen itu kan kita bisa membaca dan seolah-olah kita juga merasakan. Itu salah satu contoh teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Kalau di dalam buku paket kalian itu juga ada, yaitu yang berupa lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa. Itu kalian bisa baca sendiri ya di halaman 2. Seperti itu. Kemudian informasi penting dalam teks deskripsi. Untuk menemukan informasi penting dalam teks deskripsi, kalian bisa melakukannya yaitu yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Kemudian yang kedua, memahami isi teks deskripsi tersebut apa. Jadi isinya itu apa. Selanjutnya, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok. Kalian harus menemukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf. Nah, nanti kalian akan bisa menemukan informasi penting dalam tiap paragraf tersebut. Setelah selesai, kalian bisa membuat kolom-kolom, yaitu misalnya kolomnya berupa yang pertama, kolom pertama itu nomor, kolom kedua objek atau hal yang dideskripsikan itu apa. Selanjutnya tujuan teks tersebut itu untuk apa. Yang kolom berikutnya yaitu kolom rincian. Nah, misalnya sebagai contoh itu kolom pertama kan nomor, kolom kedua di objek atau hal yang dideskripsikan itu Pantai Parangtritis. Kemudian tujuannya dibuat teks tersebut untuk apa sih? Yaitu untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Selanjutnya di tujuan, maksudnya rincian itu menjelaskan misalnya rinciannya. Apa saja yang dijelaskan di situ? Ada keindahan fisik pantai, keindahan sore hari atau sunset. Selanjutnya suasana kegiatan orang di pantai. Jadi rincian itu apa saja yang dijelaskan dalam teks tersebut. Seperti itu. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video materi teks deskripsi mengenai definisi, ciri, dan jenisnya. Assalamualaikum.